Oh, mantap sekali tebalnya, dan kalau nggak rutin dibersihkan maka pasti akan ngadat-ngadat dan macet-macet. Terus di bagian bawah ini yang istimewa. Nah, tuh tulisannya Race warna merah. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif, dan kita ketemu salah satu mobil off-road yang ini itu nggak masuk kategori mobil hobi, karena mobil ini akan dipakai nantinya untuk support di medan tambang. Dan ini adalah Toyota Hilux, yang ini merupakan Toyota Hilux yang single cabin tapi dengan penggerak roda 4x4 yang dilengkapi dengan beberapa tambahan-tambahan untuk kegunaan atau fungsi pada saat nanti mobil ini masuk di medan tambang. Dan yang paling mengesankan menurut saya atau yang paling impresif adalah mobil ini dilengkapi dengan bulbar yang ada di bagian depannya kayak gini, dan ini tentunya membuat segala hambatan yang ada di medan tambang pada saat nantinya mobil ini masuk ke tambang itu nggak jadi PR atau nggak jadi soal. Pokoknya apapun yang ada di depan mobil ini bakal dilibas dengan adanya tambahan bumper besi. Ini lumayan tebal nih, tebal. Mantap sekali tebalnya, dan di bagian bawah sini juga ditambahkan lampu lagi nih. Kalau kita lihat beda ya, ketebalannya semacam beda, lebih tebal yang dudukan di atas. Kalau kita lihat kurang lebih ketebalannya itu kayak gini. Nah, segini nih. Nggak tahu nih berapa inci. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan ini adalah tambahan fog lamp lagi, dan ini fog lamp yang sangat terang. Saran saya kalau misalkan punya kayak ginian di mobilnya, jangan dipakai di dalam kota karena ini akan sangat mengganggu orang di jalanan umum. Nah, mobil ini juga udah dilengkapi dengan winch yang pakai sling, yang tadi ya pakai sling. Dan dia dapat roda di keempat sisinya untuk memudahkan pada saat nanti wingsnya dimanfaatkan. Tapi wings kayak ginian itu mesti rutin dibersihkan. Kalau nggak rutin dibersihkan maka pasti akan ngadat-ngadat dan macet-macet. Nah, untuk bagian depan mobil ini penyambung dari bulbar dengan bagian bodi itu dipasangin plastik yang mirip-mirip dengan bawaan aslinya juga. Untuk grill depannya masih bawaannya Toyota Hilux, ada tulisan Toyotanya. Lampunya juga masih bawaannya Hilux yang pakai bohlam. Terus di bagian bawah ini yang istimewa. Nah, karena mobil ini dipasangi bulbar di bagian depannya, maka shock breakernya itu mesti diganti. Dan kalau kita lihat ini pakai race pace, yang ini tentunya durability-nya lebih cocok memang dengan penambahan-penambahan yang dilakukan di mobil ini. Untuk bannya pastinya dia udah pakai ban MT atau Matiren yang sangat cocok untuk off-road. Dan kalau kita lihat di sini itu ada drive shaft depannya atau penggerak depannya itu ada di bagian belakangnya rack end atau steering. Nah, terus bagian bawah ada arm, jadi mobil ini udah pakai double arm di bagian atas dan di bagian bawah. Cuman ini masih ada yang kurang nih untuk pengerjaannya, karena kalau kita lihat ini terpampang dengan sangat nyata untuk bagian kondensor AC dengan radiator di bagian bawah dengan penambahan winch kayak gini. Ini harusnya dipasangin lagi plat di bagian depan untuk membuat si bagian radiatornya dengan kondensor AC-nya jadi lebih aman, harusnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah sini, ini ada hook lagi untuk mengikatkan strap atau apapun itu, sling termasuk, pada saat mobil ini mentok di jalanan yang berat. Nah, di bagian samping kalau kita lihat ini memang benar-benar kayak mobil yang dipakai untuk supporting pada saat nanti masuk medan tambang. Di bagian atas bisa buat taruh banyak barang, ada semacam lantainya, dan kalau kita lihat harusnya sih bisa duduk juga bahkan di bagian atas itu. Dan untuk velgnya ini masih bawaannya Hilux, bannya diganti pakai Delium yang Terra Warrior ukurannya 265/65 ring 17, velg kaleng. Velg kaleng itu dikenal sebagai velg yang
badak juga pada saat di medan-medan berat, jadi nggak usah khawatir. Nah ini Hilux tuh bagusnya karena armnya itu posisinya agak ke atas, dan kalau kita lihat di bagian dalam itu kelihatan shock breakernya yang pakai race face itu, dan itu termasuk shock breaker mahal. Informasinya mobil ini dimodif kayak gini itu makan 50 jutaan kurang lebih, ya lumayan 50 juta. Bisa seharga satu motor Matic. Nah, terus spionnya itu disematkan di bagian fender ya, itu standarnya. Dan untuk spionnya, lampu seinnya ada di fender, dan di bagian atas tuh spion warna hitam bawaan masih standar. Dan kalau kita lihat dari ground clearance juga mobil ini cukup tinggi. Bagian samping nggak mungkin mentok, yang paling kena mentok itu adalah di bagian chassisnya, dan ini chassisnya pakai Delta Box yang tebal juga dan kokoh juga. Kalau kita ngintip ke bawah lagi, kita lihat bagian bawahnya. Nah, tuh kayak gini nih. Ada arm depannya termasuk dengan rangkanya. Dan di bagian sini kelihatan mobil ini itu stabilizernya di posisinya agak tinggi ya. Hilux tuh stabilizernya posisinya agak tinggi dan agak ke belakang. Ya lumayan lah kayak gitu, dan cukup kompleks juga. Ini kalau kita lihat agak rendah di bagian bawah sini. Ini yang harusnya akan gampang mentok nantinya pada saat mobil ini masuk ke medan off-road. Tapi yang jelasnya di sini udah dipasangin plat besi juga untuk meredam batu atau hal-hal berbahaya yang bisa merusak mobil pada saat di medan tambang. Itu untuk bagian depan. Dan untuk bagian belakangnya, nah ini dipasangin rak kayak gini dengan jaring di atas buat taruh barang, dengan besi yang cukup tebal juga. Di bagian dalam buat taruh barangnya tuh kayak gini nih, bagian dalam. Tuh ada ban serepnya, dan aksesnya bisa dari belakang tuh, harusnya memang dari belakang akses untuk keluar masuk. Dan depan tadi remnya udah cakram harusnya, di belakang remnya masih yang tromol, bannya sama tipenya, mereknya juga sama, Delium. Dan untuk chassisnya nih kelihatan dari sini cukup tebal ya, chassisnya Hilux, termasuk nomor rangkanya dari situ. Pernya masih pakai per daun, ban serep kelihatan di bagian dalam situ masih terpasang. Itu sama persis dengan ban yang terpasang sekarang di ban MT. Nah terus saya penasaran untuk bagian mana itu. Sama, dia pakai race face juga untuk untuk shock breakernya, dan itu shock breakernya kelihatan sangat besar. Nah tuh tulisannya race face warna merah, memang harus race face ya. Dan kalau kita lihat untuk pernya ini ditambah ganjelan di bagian sini, nggak tahu fungsinya buat apa. Ditambah ganjelan karet antara per bagian atas dengan per untuk menahan beban. Ini untuk rigiditas pastinya membuat mobil ini jadi lebih stiff, lebih kaku untuk pernya pada saat memuat barang dengan bobot yang super berat. Nah ini ban serepnya ada di bagian sini, ban MT juga tuh kelihatan shock breaker belakangnya race face. Dan untuk gardannya ini gardan aslinya Hilux ya bawaan. Nah di sisi belakang ini akses untuk loading barang pastinya, keluar masukkan barang. Dan untuk belakang juga sama dipasangi bumper yang cukup tebal. Bumpernya sama seperti yang ada di depan, dan ada lampu sorot lagi di bagian belakang. Ada hook juga di bagian belakang sini, tambahkan hook untuk menarik, dan termasuk di bagian sini nih yang model celup ke dalam tuh untuk menarik. Ini mereknya Hammer, backgroundnya warna merah. Nah ini pintu bagasinya, pintu baknya harusnya masih bisa terbuka dengan model kayak gini, dan ada high stop lampnya juga dipasang di bagian baknya situ. Nah itu di bagian bawah, itu race face tuh. Ya kayak gitulah untuk perubahan-perubahan yang ada di mobil ini. Lumayan, ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mau mobil pickupnya atau mobil double kabinnya dibikin kayak gini nih untuk barang. Nah itu yang bisa kita bagi kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, keren banget. Aduh, kalian pasti penasaran untuk bikin kayak gini juga nih. Mantap ya.
Ah no, don't touch me. Oh, mantap sekali Hiluxnya.